Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Struktur dan Desain Organisasi. Saya Diva Edward selaku moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Syifa Kalista, Faiza Walida, dan Winda Ramadhani. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi adalah sistem formal tentang hubungan tugas dan wewenang yang mengendalikan bagaimana tiap individu bekerja sama dan mengelola segala sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, salah satu tujuan organisasi adalah sebagai alat kontrol untuk mengendalikan koordinasi dan motivasi tiap individu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dan adapun desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer sehingga organisasi bisa mengendalikan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, desain organisasi ini juga menjelaskan cara dan alasan jenis tugas yang mengharuskan para manajer untuk menyeimbangkan tekanan eksternal yang datang dari luar organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi desain dan bangun organisasi. Yang pertama yaitu mendapatkan manfaat kooperatif. Manfaat kooperatif berasal dari kompetensi-kompetensi inti di mana skill dan kemampuan berada dalam aktivitas pembuatan, seperti menghasilkan barang. Yang kedua yaitu mengikuti berbagai kemungkinan. Satu kemungkinan adalah event yang akan mungkin terjadi dan harus direncanakan. Pada saat sebuah organisasi membuat satu rencana aksi dan membentuk tujuan-tujuan, maka harus mengorganisir sumber yang bisa mengikuti berbagai kemungkinan. Yang ketiga yaitu mengatur perbedaan. Berbagai perbedaan seperti ras, gender, dan etnis yang datang dari anggota-anggota organisasi mempunyai implikasi-implikasi penting bagi nilai-nilai sebuah budaya organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi. Organisasi-organisasi ada untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin baik fungsi organisasi, maka semakin baik juga penghargaan terhadap barang dan jasa yang mereka berikan. Yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi. Kemampuan perusahaan dalam masa persaingan akan menjadi sebuah fungsi yang terus meningkat dengan baik dalam berinovasi. Dan dalam berinovasi dapat meningkatkan seberapa cepat mereka bisa memproduksi barang-barang baru dan barang-barang baru yang diproses. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang macam-macam bagan organisasi. Bagan organisasi terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bagan organisasi menurut bentuknya dan yang kedua bagan organisasi menurut isinya. Untuk yang pertama, bagan organisasi menurut bentuknya dibagi menjadi 9 macam, yaitu yang pertama ada bagan piramid, yaitu gambar struktur organisasi yang digambar menurut tingkat tata jenjang mulai dari puncak pimpinan ke bawah. Yang kedua ada bagan pohon, disebut juga bagan hidup piramid terbalik. Nah, bagan pohon merupakan kebalikan dari bagan piramid, pimpinan sampai dengan satuan organisasi yang terendah. Yang ketiga ada bagan menegak, yaitu disebut juga bagan vertikal, hampir sama dengan bagan piramid. Yang keempat, bagan lingkaran, yaitu menggambarkan struktur organisasi mulai dari pusat ke arah bidang lingkaran. Saluran wewenang dari puncak pimpinan sampai dengan satuan organisasi yang terendah. Yang kelima ada bagan setengah lingkaran, yaitu menggambarkan struktur organisasi dengan saluran wewenang dari puncak pimpinan sampai dengan satuan organisasi terendah. Yang keenam ada bagan elip, yaitu bagan yang menggambarkan struktur organisasi mulai dari pusat elip ke bidang elip. Saluran wewenang dari puncak pimpinan sampai dengan satuan organisasi yang terendah. Yang ketujuh, bagan setengah elip mendatar. Yang kedelapan, bagan mendatar, disebut juga dengan bagan horizontal. Yang kesembilan ada bagan garis, yaitu bagan yang menggambarkan struktur organisasi dengan mempergunakan garis-garis. Saluran wewenang mulai dari puncak pimpinan sampai dengan satuan organisasi yang terendah digambarkan dengan mempergunakan garis. Berikutnya, bagan organisasi menurut isinya, yaitu yang pertama ada bagan struktur, yaitu bagan yang menggambarkan struktur organisasi.
Yang kedua, bagan kegiatan, yaitu bagan organisasi yang menggambarkan struktur organisasi dengan menunjukkan perincian kegiatan dari masing-masing satuan organisasi. Yang ketiga, bagan jabatan, yaitu bagan yang menggambarkan organisasi dengan menyebutkan nama satuan dari masing-masing satuan organisasi. Yang keempat, bagan tugas, yaitu bagan yang menunjukkan perincian tugas dari masing-masing pejabat. Yang kelima, bagan nama, yaitu bentuk bagan yang menggambarkan struktur organisasi dengan menyebutkan nama masing-masing pejabat yang ada di dalam struktur organisasi. Yang keenam, ada bagan pangkat dan golongan, yaitu bagan yang menggambarkan struktur organisasi dengan menunjukkan masing-masing pangkat dan golongan yang ada di dalam struktur organisasi. Nah, yang ketujuh ada bagan kode, yaitu bagan yang menggambarkan struktur organisasi dengan menyebutkan kode dari masing-masing satuan organisasi yang ada. Yang kedelapan ada bagan lukisan, yaitu bagan yang menggambarkan struktur organisasi dengan menunjukkan gambar-gambar untuk setiap satuan organisasi yang ada di dalam struktur organisasi. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pengambilan keputusan dalam organisasi di mana seluruh atau sebagian besar wewenang dan otoritas dipusatkan pada tingkat manajemen atas atau pusat organisasi. Berikutnya, pengertian desentralisasi adalah sistem dalam organisasi di mana wewenang untuk membuat keputusan dibagikan kepada unit-unit level manajemen yang lebih rendah, tidak hanya terpusat pada pimpinan tertinggi. Berikutnya adalah ciri-ciri sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, ciri-ciri sentralisasi yaitu keputusan diambil oleh manajemen pusat, struktur organisasi cenderung kaku dan hierarkis, komunikasi dominan satu arah atau dari atas ke bawah. Dan terakhir, kurangnya inisiatif dari pegawai di tingkat bawah. Selanjutnya ada ciri-ciri desentralisasi yaitu wewenang terbesar ke berbagai tingkat organisasi, mendorong partisipasi dan inisiatif dari karyawan, pengambilan keputusan lebih cepat di tingkat lokal, dan terakhir struktur organisasi lebih fleksibel dan dinamis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antara koordinasi rentang manajemen dan struktur organisasi. Bagaimana hubungan antara koordinasi rentang manajemen dan struktur organisasi itu penting? Struktur organisasi yang lebih kompleks dan terdesentralisasi seperti struktur matriks membutuhkan koordinasi yang lebih intens. Struktur yang sederhana dan tersentralisasi menuntut koordinasi yang lebih sedikit. Nah, ketika koordinasi berjalan baik, atasan dapat mengawasi lebih banyak bawahan secara efektif. Koordinasi yang buruk akan membatasi rentang manajemen. Rentang manajemen yang sempit cenderung menciptakan struktur organisasi yang lebih hierarkis dan tinggi. Sedangkan rentang manajemen yang luas mengakibatkan struktur yang lebih datar dan desentralisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.